hamil memerlukan asupan gizi seimbang untuk kesehatannya dan tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Asupan gizi seimbang juga dapat membantu ibu menjaga daya tahan tubuhnya. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas per hari. Salah satu gangguan akibat kekurangan zat gizi adalah anemia. Hampir 50% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia pada tahun 2018. Anemia dapat menyebabkan ibu mudah letih karena zat gizi tidak dapat disalurkan dengan baik ke organ tubuh dan dapat menurunkan status imun ibu. Gangguan gizi lainnya yaitu kurang gizi saat kehamilan. Kurang gizi kehamilan dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi, serta dapat menyebabkan kelahiran bayi prematur dan atau bayi berat lahir rendah BBLR. Menurut angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019, pada trimester 1, ibu pada umumnya membutuhkan tambahan energi yang belum terlalu banyak, yaitu masih sebesar 180 kilokalori dari sebelumnya. 180 kilokalori itu dapat disetarakan dengan 2 butir telur ayam rebus ukuran sedang atau 3,5 keping biskuit ukuran besar atau 1 gelas susu sapi segar. Saat memasuki trimester kedua dan ketiga, kebutuhan energi ibu hamil mengalami peningkatan, yaitu memerlukan tambahan makanan ekstra sebesar 300 kilokalori yang dapat disetarakan dengan 1 gelas bubur kacang hijau dengan santan ukuran 200 ml dan 1 butir telur ayam rebus. Ternyata untuk pemenuhan gizi yang sehat, makanannya mudah kita temui sehari-hari ya. Benar Bu, selain itu diperlukan dukungan suami dan keluarga juga. Ibu hamil sebaiknya rutin menimbang berat badan, meminum suplemen tablet tambah darah atau TTD yang disediakan tenaga kesehatan, dan periksa kehamilan rutin ke puskesmas atau posyandu. Ibu dianjurkan untuk melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD segera setelah melahirkan. IMD memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi. Untuk ibu, IMD dapat membantu mengeluarkan plasenta dan mengurangi terjadinya pendarahan. Bagi bayi, IMD dapat mengurangi risiko kematian bayi baru lahir, meningkatkan kontak batin dengan ibu, dan meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Yang pertama aku siapin adalah daster kancing depan. Jadi nanti setelah melahirkan masih bisa dipakai untuk menyusui. Selanjutnya adalah celana dalam hamil. Aku beli celana dalam hamil itu banyak ya, sekitar 3 lusin, karena sering gonta-ganti setiap kali pipis biar nggak terlalu banyak keputih. Perlengkapan ketiga yang aku beli adalah bra menyusui, karena selama kehamilan perubahan seks payudaranya cepet banget ya. Jadi daripada mubazir, maka aku beli bra itu biar nanti setelah melahirkan masih bisa kepakai. Selanjutnya adalah celana hamil yang nyaman dipakai sehari-hari. Kalau bisa yang ada kantong kayak gini, jadi bisa melar. Ini nyaman untuk pergi-pergi, ini nyaman dipakai untuk sehari-hari karena celananya juga melar. Perlengkapan yang kelima yang aku siapin adalah matras yoga. Kalau bagi aku penting banget ya matras yoga ini, apalagi saat di USG trimester ketiga awal bayi aku sungsang. Jadi aku perlu matras yoga ini untuk mengubah posisi bayi aku biar posisinya benar. Selanjutnya adalah botol minum. Supaya aku tahu aku udah minum berapa banyak. Jadi aku siapin botol minum ini setiap hari. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah tensimeter. Kenapa tensimeter? Karena di awal trimester tensi aku cenderung naik.
cenderung tinggi. Jadi aku pakai tensimeter ini buat kontrol tensi aku. Jika tinggi, maka bisa aku tanggulangi lebih awal. Selanjutnya yang aku siapin adalah termometer. Apalagi kondisi saat ini ya, saat wabah corona. Jadi kita bisa kontrol suhu kita setiap hari. Kalaupun nanti suhunya meningkat atau tinggi, bisa kita siasati, bisa kita tanggulangi dan segera bisa diobati. Selanjutnya yang aku siapin adalah VCO atau Virgin Coconut Oil. Minyak ini aku gunain untuk mengoles daerah puting payudara supaya bersih dan tidak menghitam. Selanjutnya aku juga siapin minyak telon karena perut aku sering kembung. Jadi minyak telon ini berfungsi banget dan penting banget buat aku karena setelah diolesi minyak ini perut aku lebih baik. Barang penting lainnya adalah buku kesehatan ibu dan bayi. Biasanya ini dikasih sewaktu kita kontrol pertama kali ke klinik maupun ke rumah sakit. Yang terakhir, barang penting yang aku siapin adalah kitab kehamilan Gentle Birth dari Yesi Aprilia. Di buku ini lengkap banget dibahas tentang kehamilan trimester pertama sampai trimester ketiga. Isinya cara menanggulangi stres, terus bagaimana cara kita mengelola pikiran kita supaya selalu positif. Dan ada juga gerakan-gerakan yoga yang harus kita lakukan. Pokoknya buku ini sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat membantu kita supaya kita bisa lebih bijak dan lebih siap mental untuk menyambut buah hati kita. Berikut checklist perlengkapan melahirkan dari Mumin yang mungkin bisa bermanfaat moms. Untuk moms, siapkanlah pertama, minimal 3 pakaian ganti yang nyaman. Lebih baik baju dengan kancing depan untuk mempermudah moms menyusui. Moms juga bisa membawa piyama, 2 atau 3 bra menyusui, 5 atau 6 celana dalam, dan 1 baju yang dipakai saat pulang dari rumah sakit. Bagi moms yang berhijab, bawalah 2 atau 3 hijab yang praktis dipakai. Kedua, bawa minimal 2 bungkus pembalut. Tidak perlu produk yang spesifik untuk nifas. Hanya saja pastikan pembalutnya cukup besar dan bagus untuk menampung darah nifas yang biasanya banyak. Ketiga, bawa 2 atau 3 kaos kaki supaya nggak kedinginan. Kaos kaki juga bisa membantu moms lebih nyaman jika melahirkan dengan metode sesar. Kelima, bawa perlengkapan perawatan diri juga ya, seperti sikat gigi, sisir, sabun, lip balm, deodoran, body lotion, pelembab, dan lainnya. Keenam, sediakan uang tunai karena siapa tahu ada pembayaran yang tidak melayani transaksi debit atau online. Ketujuh, moms sebaiknya juga bawa beberapa breast pad yang digunakan di bra untuk mencegah ASI rembes ke pakaian. Kedelapan, bawa barang pribadi yang bikin moms nyaman dan tenang, misalnya MP3, tasbih, buku kumpulan doa, bacaan favorit, dan lainnya. Kesembilan, bawa obat-obatan yang selama ini moms konsumsi jika ada. Kesepuluh, sediakan 2 atau 3 camilan dan minuman sehat yang moms sukai. Kemudian, jangan sampai lupa bawa ponsel lengkap dengan chargernya. Terakhir, moms juga sebaiknya mempersiapkan perlengkapan menyusui seperti bantal khusus atau nipple suction, terutama bagi moms yang memiliki puting agak masuk ke dalam. Lalu, bagaimana dengan perlengkapan si kecil? Ini listnya moms. Pertama, moms harus bawa setidaknya 1 bungkus popok. Biasanya rumah sakit menyediakannya, tapi sebaiknya moms bawa aja untuk berjaga-jaga. Kedua, bawa minimal 4 pakaian bayi. Siapkan juga 1 atau 2 topi, sarung tangan, dan kaos kaki bayi ya. Ketiga, bawa minimal 3 kain bedong.
Biasanya rumah sakit juga menyediakan, tapi lebih baik Mams juga bawa milik sendiri untuk digunakan saat si kecil pulang dari rumah. Keempat, bawalah 1 atau 2 lembar selimut untuk menjaga agar si kecil tidak kedinginan, khususnya ketika perjalanan pulang ke rumah. Yang terakhir, bawa juga perlengkapan mandi si kecil seperti kapas bulat, perlak atau alas mandi bayi, sabun bayi, waslap, handuk kecil, dan minyak telon. Nah, Mams juga jangan sampai lupa bawa dokumen-dokumen penting berikut ya. Pertama, KTP Mams dan Dads. Jangan lupa difotokopi juga ya Mams. Kedua, kartu asuransi kesehatan swasta atau BPJS jika Mams menggunakannya. Ketiga, dokumen kelengkapan untuk mengurus akte kelahiran si kecil seperti surat nikah dan kartu keluarga.